Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'an zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wa lamtihan bijahi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibil mahbub wa khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bi asma'ihim radhiyallahu anhum ajma'in a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyat wa ala man nawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para asatidz yang hadir yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung ke istiqomahan pelajaran kita, fa insyaallah sampai halaman 400 daripada kitab Irsyadul Ibad yang saya pegang. Wa bil isnadil ladzi yattasilu ila al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam At-Tabarani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu at'aba sab'ina malakan alfa sabahin. Artinya, barang siapa mengucapkan jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, kalau diterjemahkan, semoga Allah membalas jasa Nabi Muhammad terhadap kami sebagaimana mestinya, ya. Jadi ini lafadznya agak simpel, pendek gitu ya. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Nah, nanti kalau yang dari versi Abah Guru Sukombo itu Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Nah, itu yang saya pribadi paling sering pakai yang itu, ya. Nah, kalau ini di sini simpel. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Nah, apa yang akan didapatnya nih? Maka ia pun
memayahkan 70 orang malaikat menulis selama 1000 pagi. Nah, artinya pahala yang kita dapatkan itu membuat 70 malaikat pencatat amal itu menjadi payah, menjadi susah, menjadi repot lah kalau bahasa kita. Selama 1000 pagi. Nah, 1000 pagi itu kan 1000 hari hitungannya. Berarti kayak 3 tahunan kurang lebih. Karena setahun 360 hari. Ya, jadi hampir 1 tahun. Cuman 1 kali baca ini, ya, sekali baca sudah merepotkan hampir 3 tahun. 70 orang malaikat tadi mencatat amalnya. Apalagi setiap hari kita baca. Nah, kalau di keterangan Abah Guru Sekumpul itu itu di antara faidahnya seluruh hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kita tuh langsung dipenuhi oleh Allah Taala. Jadi seakan-akan kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali jasanya kepada kita, sehingga kita itu berkewajiban memenuhi hak beliau itu. Ya, bagaimana tidak kita bisa sholat dengan benar ini, dahulunya yang mengajarkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bacaannya, bagaimana cara kita berwudu yang mencontohkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ngaji Quran yang benar juga mencontoh bagaimana bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu akhlakul karimah yang nyontohkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita tuh banyak memiliki kewajiban ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika kita membaca ini, kata ulama, insya Allah hak Rasulullah itu langsung terpenuhi. Sekaligus juga ini menjadi bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Karena insya Allah nanti kita akan dikumpulkan di dalam surga itu bersama kedua orang tua kita berkat bacaan ini tadi. Nah, jadi siapa yang tidak kepengen gitu, maka silahkan Bapak dan Ibu mengamalkannya dengan versi yang terserah. Karena memang ini ada beberapa riwayat gitu istilahnya amalan seperti ini. Pilih aja salah satunya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasatun tahta dhillir rahmani azza wa jalla la yawma la dhilla illa dhilluhu. Qila man hum ya Rasulullah? Qala man farraja an makrubin min ummati wa man ahya sunnati wa man aktsara sholata alayya. Artinya ada 3 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan Allah Sang Maha Pemurah pada hari ketika tidak ada naungan lain selain naungannya. Nah, ditanyakan kepada beliau, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah mereka wahai Rasulullah? Ya, siapa 3 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah di hari kiamat nanti? Nah, beliau menjawab, yang pertama orang yang memberikan jalan keluar kepada penderitaan salah seorang dari umatku. Nah, jadi kalau ada ada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terserah umatnya ini boleh jadi keluarga kita sendiri, boleh jadi tetangga kita, boleh jadi kenalan kita atau kawan kita. Yang ketepatan mungkin mereka itu memiliki permasalahan, ya, memiliki problem, memiliki hajat. Lalu kemudian datanglah kepada kita orang itu tadi. Nah, lalu kita bisa menunaikan hajatnya, ya. Sekurang-kurangnya kalau tidak bisa menghilangkan permasalahannya itu secara menyeluruh, ya mungkin mengurangilah kadar hajatnya itu. Nah,
Maka ini termasuk salah satu dari 3 golongan yang tadi akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah izinkan kita, berikan kita rahmat, taufik, hidayah bisa mengamalkan golongan pertama ini. Artinya memang hati kita itu dimudahkan ya untuk mau membantu saudara-saudari kita yang memang sedang dalam keadaan membutuhkan. Itu satu. Yang kedua, orang yang menghidupkan sunnahku. Nah, jadi sunnah Rasulullah SAW itu banyak. Maka upayakan juga kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah itu berkenan memberikan kita taufik bisa menghidupkan sunnah Rasul. Baik sunnah-sunnah yang sifatnya kecil maupun sunnah-sunnah yang sifatnya besar. Ya, sunnah apapun yang terkait dengan kehidupan Rasulullah. Nah, cara makan, cara minum, berwudu, bersiwak dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu walaupun kita mengetahui akan hal itu, belum tentu kita diberi Allah taufik untuk bisa mengamalkannya. Kalau kita diizinkan oleh Allah bisa mengamalkannya, berarti kita termasuk golongan yang menghidupkan sunnah Rasul. Mudahan kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, orang yang memperbanyak bersolawat kepadaku. Nah, ini sekurang-kurangnya banyak tuh, satu riwayat ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 700, bahkan sehingga lebih. Nah, jadi silahkan ngamalkan sholawat sehari semalam 300. Itu sekurang-kurangnya banyak. Kemudian diriwayatkan pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi kitabin lam yazzalil malaikatu yastaghfiruna lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab." Artinya, siapa yang bersolawat kepadaku di dalam sebuah kitab atau buku, maksudnya nulis. Banyak orang bahari, bukan orang bahari aja ya, banyak orang yang apabila mereka belajar satu kitab, biasanya sebelum belajar itu di kitabnya itu ditulis sholawat, ya. Nah, di depannya ditulis sholawat. Terserah bentuk sholawatnya Pak. Ini tadi untuk mengambil keberkahan mengamalkan hadis ini tadi. Jadi ada tulisan sholawatnya di kitab kita itu. Maka para malaikat tidak akan henti-hentinya memohonkan ampunan untuknya selama namaku masih tercantum di dalam kitab itu. Jadi selama nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertulis di kitab itu, malaikat akan senantiasa memintakan ampun untuk kita. Ya. Nah, kan untung tuh. Ini bisa juga sebenarnya dipraktekkan kalau kita ini mungkin di zaman sekarang ini payah nggak megang kitab, ya payah. Nah, belajar kitabnya itu orang-orangan juga, orang-orangnya juga. Kalau yang mungkin belajar di pondok pesantren atau yang hobi pergi pengajian bawa kitab, mungkin bisa lama amalkannya. Nah, kalau saya boleh memberikan masukan, di zaman kita sekarang ini hampir setiap orang tuh punya HP, ya. Kita punya medsos. Dan biasanya itu ada aplikasi, ya di antaranya kan WA, yang kita bisa berkomunikasi dengan orang, tuh Facebook. Nah, maka di situ aja kita nulis. Ya, kapan kita berkomunikasi atau mungkin kita mengirimkan semacam artikel, info, pesan-pesan apa begitu. Nah, nanti di ujungnya tulis pakai sholawat atau sebelumnya boleh. Yang penting di antara kiriman kita tadi di situ ada muatan sholawatnya. Ya, misalnya satu nasihat kita ambil dari ulama siapa begitu, mungkin makalahnya Imam Al-Ghazali kah, di WA atau di Facebook tuh kita tulis isinya, beliau menasihati begini, bawahnya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, misalnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Boleh. Ya, terserah versi lafaz sholawatnya, terserah.
Nah itu selama catatan itu ada di situ, sholawatnya pun masih tetap bertahan di situ. Kali-kali aja 10 tahun ke depan kita sudah meninggal dunia. Nah, sementara artikel yang kita kirimkan tersebut, nasihat ulama tersebut masih tetap awet ada di Facebook, dibaca pula orang-orang setelah kita. Ternyata di bawahnya ada sholawat, dibacanya pula sholawat tuh. Nah senantiasa malaikat akan memintakan ampun kepada kita. Jadi manfaatkan media yang Allah ciptakan itu, ya. Nah, zahirnya yang menemukan orang-orang kafir misalnya aplikasi itu, tapi bagaimanapun hakikatnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan itu. Zaman sekarang aja kita banyak memanfaatkan ciptaan orang-orang kafir itu. Ya, salah satunya HP yang kita pegang, ya. Makanya mereknya aja kan merek-merek, mohon maaf lahir batin, merek-merek kafir. Apa? iPhone misalnya, Xiaomi, apa lagi? Samsung, ya. Nggak ada di situ mereknya Mahmud gitu ya. Gara-gara keagamaan Anda ada kan motor tuh. Hari-hari kita pujuk sana pujuk sini. Produk orang kafir. Ya, Honda, Yamaha segala macam. Ya kan? Nah, enggak apa-apa. Yang penting tadi dipakai untuk kemaslahatan ibadah kita. Mereka yang memproduksi motor kita pakai ujuk-ujuk buat pergi ke masjid, buat pergi ke majelis taklim, buat silaturahim. Nah, bagus saja. HP dia yang nemukan, kita pakai juga silaturahim. Berteleponan dengan keluarga yang ada di mana-mana. Nah, tadi termasuk salah satunya nge-share ilmu pengetahuan. Jadi tahu orang berita-berita yang bermanfaat. Dan sekaligus kita bisa mengingatkan, tahdir bahasanya itu, mengingatkan saudara-saudara kita. Kayak nih sekarang ini lagi beredar tentang masalah bahaya memperingati tahun baru, ya kan? Ada itu kan. Nah, coba bagi orang-orang kan tidak bisa nak hadir ke tempat kayak begini, ke majelis taklim. Tapi mungkin dia punya medsos tadi, pas dia baca, kali-kali aja melalui bacaan yang kita kirimkan itu tadi, terketuk hatinya untuk mengamalkan, dapat kita pahala. Alhamdulillah. Jadi memang benar dunia ini Allah ciptakan untuk kita. Artinya dijadikan fasilitas selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai itu. Mau produk orang Islam maupun produk orang kafir dari itu. Nah, kecuali kalau yang sifatnya itu kayak makanan. Kalau produk orang kafir, mohon maaf lahir batin, apalagi orang-orang yang memang cenderung memusuhi Islam, kayak produk-produk yang dijelaskan oleh MUI yang diharamkan. Nah itu kalau kita bersifat wara, ya, berhati-hati dalam agama kita supaya hati kita itu bening, hati kita itu bersih, ya, hati kita itu memang ditimbulkan oleh Allah Ta'ala kesemangatan untuk beribadah. Nah itu memang kita harus berhati-hati tadi dalam urusan makan dan minum. Jangan semua yang sesuai selera kita hantuk. Ya, dohirnya kadang-kadang memang terlihat halal, tapi biasanya itu ada hal-hal nanti yang tersembunyi yang biasanya sangat berpengaruh kepada kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarangan lah intinya. Kalau tadi apa? Makanan, minuman, pakaian. Kenapa kalau makanan minuman ini soalnya menjadi darah daging, ya. Nah, kalau darah daging ini itu pasti akan berpengaruh dengan halal atau tidaknya. Karena Rasulullah menyatakan man akalal halal ata'at jawarihu sya'a am aba. Siapa yang makanan sehari-harinya halal, maka spontan tubuhnya itu akan taat kepada Allah. Jadi memang kalau makanan kita itu halalan thayyiban, itu kita mesti akan dibawanya taat. Jadi makanan itu dimakan menimbulkan kekuatan, dan kekuatan ini dibawanya taat tuh Bang. Ya taat aja. Itu kalau halal. Nah, beda kalau dibalik. Man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba. Siapa yang termakan barang haram, maka spontan tubuhnya akan maksiat. Baik itu dia kehendaki ataupun tidak. Nah, makanya ambil aja contoh orang yang mohon maaf kesehariannya itu, kerjaannya itu tidak beres gitu ya.
ya artinya yang haram lah secara agama. Memang kita lihat dia mendapatkan hasil dari pekerjaan haramnya. Lalu dari hasil itu dia makan. Itihilah, lihati. Rajin tak beribadah orang itu. Payah. Dia pasti akan terhalang. Belum lagi ibadahnya itu akan malas, sering meninggalkan sholat. Belum lagi muhanya pun tidak nyaman dilihat. Ya, suntuk. Muhanya itu muha yang keruh. Ya, seakan-akan tuh macam kayak kita yang melihat tuh bisa melihat muka pendosa gitulah bahasanya. Ya. Nah, tengok lagi akhlaknya, pasti akhlaknya tidak bagus juga. Itu biasanya seperti itu efek daripada barang-barang haram. Ya. Nah, coba lihati orang-orang yang sering melakukan ibadah, sering hadir ke majelis taklim, bukan tidak punya masalah itu pasti ada. Tapi kayak manapun akan membias, ada auranya lah kalau bahasa gitu. Ya, wajah itu ada auranya, nyaman dilihat. Insyaallah bihaulillah wa quwwata itu diantaranya termasuk karena mengkonsumsi perkara yang halal. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, ya, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan semua usahanya Allah bikin yang halalan thayyiban, sehingga semuanya bisa beribadah kepada Allah dan saling mendukung, tolong-menolong di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam At-Taimi meriwayatkan dari Imam Zainul Abidin radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, alamatu ahli sunnati kathratus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitab Salwatul Ahzan, sesungguhnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf nih, ini tak ada diterjemahkannya oleh beliau, ini kayaknya langsung permasalahan yang lain. Nah, ini saya terjemahkan sendiri aja ya, insya Allah saya paham. Disebutkan tadi tanda ahlus sunnah. Ingat, ahlus sunnah wal jamaah ini kalau kita tanyakan kepada orang Islam, itu hampir dipastikan mereka akan mengaku semuanya ahlus sunnah. Ya, padahal Rasulullah sudah memberi syarat bahwa umat Islam ini akan pecah 73 golongan. Yang selamat itu cuma satu, yang 72-nya masuk neraka. Nah, makanya kalau ditanyakan kepada orang manapun yang cocokkah dengan kita, tidak cocok sama kita, kau ahlu sunnah ya, pasti semuanya ngaku. Soalnya tidak mungkin mau dia tidak ngaku, karena tahu Bang, kalau di luar ahlu sunnah itu masih akan masuk neraka walaupun orang Islam. Nah, cuman bahasa masuk nerakanya itu selamanya atau tidak itu bergantung daripada qudrat iradat Allah lagi. Ya, asalkan orang ini beriman ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan 2 kalimat syahadat, pokoknya andaikan masuk neraka ujungnya tetap ke surga juga. Nah, cuman kan kita tidak mau yang pakai singgah-singgah begitu. Kita pengennya tuh kalau bisa langsung masuk surga lah, ya. Nah, yang bisa langsung masuk surga ini ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tanda ahlus sunnah itu adalah memperbanyak bersolawat atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita hobi bersolawat atas junjungan, insya Allah bihaulillah wa quwwata itu tanda benar ahlu sunnahnya gitu. Nah, baru tadi nih ada keterangan lain yang dilanjutkan oleh beliau, yaitu Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitab Salwatul Ahzan tadi, sesungguhnya ketika Nabi Adam alaihi salam berkeinginan mendekati Hawa, Siti Hawa, istri beliau, maka Hawa meminta mahar beliau. Ya, maksudnya ketika datuk kita Siti Hawa itu, datuk kita nyebut ya, kakek
Atau kalau Nabi Adam itu kan kakek kita, kalau Siti Hawa itu kan nenek. Makanya di Jeddah ya, nah, saya dapat keterangan, pernah dengar Jeddah kan, kota Jeddah ya, itu sekitar 1,5 jam dari Mekah. Biasanya Jeddah ini orang mau balik ke Indonesia biasanya akan naik pesawat, bandaranya itu di Jeddah. Nah, Jeddah itu asal katanya Jaddatun. Jaddatun itu maknanya nenek. Ya, kenapa? Karena itu termasuk kota tertua. Soalnya Jeddah itu tempat dulu nenek kita Siti Hawa diturunkan dari surga. Letaknya itu di Jeddah, makanya kota itu disebut Jeddah. Asal kata Jaddatun, nenek dari itu. Nah, kita berbalik ke ini, cerita ini tadi. Saya ulangi, maka Siti Hawa meminta mahar beliau alaihi salam, maksudnya meminta mahar kepada Nabi Adam kalau mau menghalalkan Siti Hawa. Kemudian beliau alaihi salam berdoa. Nabi Adam berdoa, "Wahai Tuhanku, apakah yang harus kuberikan kepadanya sebagai maharnya?" Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, ucapkanlah sholawat kepada sahabat pribadi, sahabat karibku." Di sini bahasanya sahabat karibku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 20 kali. Nah, jadi maharnya di sini kalau di kitab ini 20 kali. Kemudian hal itu dilaksanakan. Nah, baru oleh Nabi Adam, datuk kita, kakek kita membaca sholawat itu tadi sebagai mahar untuk melamar Siti Hawa. Ini enak nih, guru kalau nambah lagi kira-kira. Jadi iya dah, nah, mau dak bilang, kami kasih mahar macam datuk kami Nabi Adam, sholawat cuma 20 kali. Nah, kalau kira-kira ada gadis yang mau dilamar begitu, ayo ha, gitu ya. Iyalah bang, tidak apa-apa 20, jangan kan 20 kali bang, sekalipun tidak apa-apa. Nah, cuman bungkusannya itu bang ya. Bungkusannya apa ya, duit lah. Berapa? Ya, tidak usah banyak-banyak, 100 juta cukup, insyaallah. Insyaallah ke-7 aja begini tidak gitu. Kalau 20 kali handar, waduh. Ya, nah, kecuali calon bini itu sugih banget lah. Jadi tidak apa-apa katanya pakai sholawat aja. Kemudian Imam Ka'bul Akhbar radhiyallahu anhu meriwayatkan, Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam di dalam salah satu wahyu yang diwahyukan kepada beliau, "Ya Musa, atuhibbu alla yanalaka min 'atashin yaumal qiyamah?" Qala ilahi na'am. Qala fa'akthirus salata ala Muhammadin. Artinya, wahai Musa, apakah engkau ingin agar tidak dilanda kehausan pada hari kiamat? Nah, kalau bahasa kita, mau tak wahai Musa, nanti di hari kiamat tuh orang di padang mahsyar tuh banyak yang haus, ya. Tapi kalau kau mau ada haus, nah mau tak? Nabi Musa menjawab, wahai Tuhanku, tentu. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, jika demikian banyak-banyaklah bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Nabi Musa aja disuruh Allah supaya bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau memang mau tidak haus di hari kiamat, ya. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang pendurhaka dari Bani Israel, ahli maksiat nih. Ketika ia mati, masyarakat membuang mayatnya. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ini kalau salah dibuang nih ke tong sampah nih. Kayaknya cerita ini mirip seperti yang terdapat di dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah. Kita baca dulu ya. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam agar memandikannya dan melakukan sholat atasnya, karena sesungguhnya aku telah mengampuninya. Ini kata Allah Ta'ala ya. Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, atas dasar apa yang demikian? Allah Ta'ala berfirman, ketika pada suatu hari ia membuka kitab Taurat,
Lalu ia mendapati di dalamnya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bersalawat kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karena itu aku mengampuninya. Wah, ini padahal orang Bani Israel, umatnya Nabi Musa, ketemu kitab Taurat, bukanya rupanya ada cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang nama Rasulullah ini selalu diberitakan pada nabi-nabi terdahulu, ya. Nah, jadi memang ada tuh cerita yang harus disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu kepada umatnya. Jadi orang-orang yang betul-betul memegang agama tauhid itu pasti tahu orang-orang terdahulu tuh akan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman sebahagian pemuka-pemuka agama mereka tuh ada yang ya semacam hatinya itu berpenyakit lah, iri dengki. Akhirnya berita itu disembunyikan, ya. Nah, sehingga bukannya mereka tidak tahu, mereka tahu. Nah, cuman menyembunyikan karena tidak senang, Pak. Orang Bani Israel itu pengennya Nabi akhir zaman itu dari suku mereka. Nah, akan tetapi sudah kudrat iradat Allah, Nabi Muhammad bukan orang Bani Israel. Jadi mereka itu tidak senang dengan Rasulullah itu bukan lantaran tidak tahu, mereka tahu akan kebenaran Rasulullah. Tapi kenapa tidak beriman? Mereka punya penyakit iri dengki. Nah, jadi kalau kita dalam hidup sehari-hari ini iri dengki sama orang, ya berarti kita tuh ketularan penyakit Bani Israel gitu. Ya, jangan mau adzan itu. Adzan ya? Belum ya dah. Tengok jam. Nah, belum lagi. Masih ada, kalau tidak salah sekitar 3 atau 4 menit ke depan. Oke ya. Dia berapa lama lagi? Belum ya? 26 ya? Nah, lawas 5 menitan lagi. Di dalam kitab Syaraful Mustafa karya Imam Abi Sa'id radhiyallahu anhu dinyatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah pada waktu sahur menjahit sesuatu. Di waktu sahur berarti parak subuh ya. Tiba-tiba jarumnya hilang dan pelitanya padam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya dan beliau dapat menerangi seisi rumah dengan cahaya diri beliau. Jadi Rasulullah itu bisa bercahaya wajahnya ya. Lalu jarum itu pun ditemukan, menjadi kayak lampu gitu. Tubuh Rasulullah itu bersinar. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, betapa wajah Tuhan terang sekali wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, merugilah orang-orang yang tidak dapat melihatku. Nah, rugilah orang-orang yang tidak dapat melihatku. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, siapakah orang yang tidak dapat melihat Tuhan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang kikir. Jadi orang yang tidak dapat melihat Rasulullah di hari kiamat nanti itu orang yang kikir. Siapa orang yang kikir nih? Yaitu orang yang tidak bersolawat kepadaku ketika mendengar sebutan namaku. Nah, orang yang kikir nih orang yang nama Rasulullah itu bila disebut dia berdiam. Makanya Bapak Ibu usahakan jadilah orang-orang yang dermawan. Kembalikan kikir nih. Kapan disebut dermawan? Asal kita dengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, langsung nyambar macam mana maksudnya? Ya langsung bersolawat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli alaihi, itu pendek itu. Ya. Walaupun ini di saat khutbah Jumat saya temukan keterangannya. Tapi tetap mungkin kalau di khutbah Jumat kita berkuriak tadi, Allahumma sholli alaihi, ya cukup yang sedang aja. Jadi kita khotibnya dalam sebuah hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah kita bilang Allahumma sholli alaihi. Cukup. Ya.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi, boleh. Atau salah tadi. Jadi bebas saja. Sependek itu Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi. Nah, jadi jangan berdiam handar gitu nah maksudnya. Itu nanti kita akan dicap kikir. Kalau kita dicap kikir, dikhawatirkan di hari kiamat kita tidak bisa melihat wajah junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nabi Muhammad. Nah, kemudian hampir masuk waktu ya. Nah, Imam Abu Nuaim wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.